Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku ya ikhwah, pada video kali ini kita mengambil tema salatlah berjamaah. Paling tidak ada 4 manfaat yang bisa kita ungkap pada video kali ini. Yang pertama adalah pahalanya berlipat. Yang kedua, langkahnya manfaat. Yang ketiga, ukhuwahnya terawat. Dan yang keempat adalah akhiratnya selamat. Insya Allah. Dan sholat berjamaah tentu dilakukan di dalam masjid atau di dalam musola atau di tempat-tempat di kantor, ya, di tempat kerja begitu, ya, atau di tempat toko atau supermall, itu bisa kita gunakan untuk melakukan sholat jamaah. Jadi masjid ini adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul bilad ilallahi ta'ala masajiduha." Tempat yang paling disukai di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid-masjidnya Allah. Maka upayakan kita untuk sholat berjamaah di dalam masjid. Ono masjid podo sholat no, 5 waktu kudu dijogo, kewajiban ditinggal no, ning alam kubur mengko disiksa. Kewajiban ditinggalno, neng alam kubur mengko disiksa. Itu satu syair dengan irama salawat Nabi, ya. Saudaraku ya ikhwah, jadi penting bagi kita untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Pada suatu ketika Rasulullah kedatangan salah satu sahabat yang sudah tua, kemudian buta dan jauh dari masjid. Para sejarawan atau para mufassirin, ahli-ahli tafsir itu menyebutkan bahwa salah satu sahabat ini adalah bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun yakuduni ilal masjid." Ya Rasulullah, saya ini sudah tua, tidak punya teman, tidak punya kerabat yang bisa menuntun saya untuk pergi ke dalam masjid. Dengan harapan supaya Rasulullah SAW bisa memberikan rukhsah atau keringanan agar dia tidak wajib untuk melakukan sholat jamaah, bisa dilakukan di dalam rumah, karena memang sudah tua, kemudian buta dan jauh dari masjid. Maka Rasulullah SAW pada awalnya, pada saat itu memperbolehkan, memberi keringanan kepada sahabatnya ini. Namun ketika sahabatnya ini akan pergi, kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hal tasma'u nida'a bis sholat?" Apakah engkau mendengar suara azan untuk sholat? Maka sahabat ini menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Fa'ajib, kalau begitu berarti tunaikan sholat jamaah." Ini satu gambaran barangkali bagi kita melihat keadaan orang yang seperti ini kemudian diberi keringanan. Karena melihat orang sudah tua, kemudian buta, kemudian jauh dari masjid. Barangkali pada zaman sekarang, maka dia layak untuk mendapatkan keringanan. Namun bagi Rasulullah SAW yang memandang jauh ke depan, bahwa sesulit apapun, kalau dia mampu untuk berjalan ke masjid, maka tunaikanlah. Berapapun payah kesulitan, itu tidak sebanding dengan payah, kesulitan, dan kesengsaraan yang dia alami jika dia meninggalkan sholat jamaah akan dia alami nanti ketika dia masuk ke dalam kubur dan ketika dia masuk ke dalam alam akhirat. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan di sini bahwa penting bagi kita dalam keadaan apapun, maka
laksanakan sholat jamaah. Mungkin kita dalam keadaan sedang sibuk di kantor, di tempat kerja, di toko, namun ketika adzan berkumandang, maka wajiblah dia untuk menunaikan sholat jamaah di masjid. Karena sesungguhnya balasan pahala itu senilai dengan kesulitan yang dia hadapi. Rasulullah mengatakan, inna ngidhomal jaza mangangidhomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya kesulitan yang dia hadapi. Namun begitu, agama ini juga memberikan keringanan atau rukhsah bagi orang-orang yang tidak bisa hadir di dalam masjid. Misalkan orang yang sakit keras atau sakit parah sehingga dia tidak mampu untuk hadir di dalam masjid, atau dia melakukan perjalanan yang jauh sehingga kemudian kelelahan, maka ini pun agama ini memberikan rukhsah. Atau dalam keadaan hujan deras, atau mungkin angin lisus, atau bisa jadi orang yang sedang buang hajat, maka ini adalah keringanan-keringanan atau rukhsah yang diberikan di dalam agama ini. Allah akan tetap memberikan pahala sholat jamaah bagi orang-orang yang udzur karena memang dia tidak mampu untuk melakukan sholat jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, idza maridul ngabdu atau safaro kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Apabila orang sakit atau mungkin dia dalam bepergian atau yang semacamnya, maka baginya tetap mendapatkan pahala jamaah sebagaimana dia dalam keadaan sehat atau dalam keadaan dia mukim atau tidak melakukan perjalanan. Ini adalah satu anugerah yang sangat besar bagi orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sholat berjamaah, namun dalam kondisi-kondisi tertentu dia tidak melakukan karena sesuatu hal, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Alhamdulillah. Saudaraku ya ikhwah, apa manfaat yang bisa kita dapatkan dari sholat berjamaah? Yang pertama yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa sholat berjamaah akan mendapatkan keuntungan yang pertama adalah pahalanya berlipat. Rasulullah SAW bersabda, dan ini sudah diketahui secara umum, kita sudah memahaminya, bahkan barangkali kita sudah menghafal, bahwa sholat jamaah itu jauh lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Sholatul jamaah afdolu min sholatil fadhi bisabni wangisrina darujah. Bahwa sholat jamaah itu dibanding dengan sholat sendirian itu lebih baik, lebih utama 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa 27 derajat ini tidak sekedar hitungan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 27 menurut deret hitung, tetapi juga sebagian ulama mengatakan bahwa 27 derajat adalah hitungan menurut deret ukur dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 32, sebanyak 27 derajat. Itu kalau dihitung itu sampai jutaan manfaat yang bisa kita peroleh. Jadi sungguh besar sekali bagaimana manfaat orang yang bersungguh-sungguh melakukan sholat jamaah di dalam masjid, maka Allah beri keutamaan dengan berbagai kali lipat manfaat, yaitu pahala ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang sholat jamaah adalah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu ingat dengan masjid, dia selalu rindu dengan masjid. Maka Allah akan memberikan keutamaan bagi orang-orang yang hatinya, yang fikirannya selalu terpaut dengan masjid. Walaupun dia di rumah, tapi fikirannya selalu menunggu kapan adzan berkumandang. Walaupun dia di jalan, maka ketika adzan berkumandang, dia berhenti, kemudian ikut sholat di dalam masjid itu. Ini adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dimanapun dia berada, ketika adzan dikumandangkan, pasti dia akan datang menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang seperti ini akan diberikan oleh Allah satu keutamaan, yaitu Allah akan memberikan perlindungan kepada orang-orang seperti ini, di mana tidak ada perlindungan nanti di alam mahsyar. Ada 7 golongan yang Allah jamin perlindungan, yang pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabnatun yudilluhumullahu fi dhillih
yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan memberikan perlindungan kepada mereka pada hari tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Salah satu dari 7 orang atau 7 golongan adalah orang yang hatinya terpaut, orang yang selalu rindu dengan masjid. Maka Allah akan memberikan perlindungan di padang mahsyar nanti. Kemudian pahalanya juga akan berlipat-lipat lagi ketika dia pergi ke masjid, kemudian dia mengajak keluarganya, mengajak anak-anak yang sudah balik, yang laki-laki, kemudian istri untuk diajak ke masjid, kemudian juga dia mengajak saudara atau mungkin tetangga, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Rasulullah mengatakan, man dalang ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menuntun satu kebaikan, maka baginya pahala orang-orang yang melakukannya. Yang kedua adalah bahwa manfaat orang yang sholat jamaah ke masjid adalah langkahnya manfaat. Jadi tidak hanya pahala yang berlipat-lipat, tetapi dosa juga Allah akan gugurkan berlipat-lipat juga. Ketika kita mau sholat berjamaah ke masjid, maka dari rumah kita sudah berwudu. Ketika wudu, kita membasuh muka, kita membasuh tangan, membersihkan tangan, kemudian kaki. Maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan, oleh kaki, oleh mata, oleh hidung, oleh telinga, maka Allah akan hapus, Allah akan gugurkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a wa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadih hatta takhruja min tahti atfarih. Barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, maka akan keluar dosa-dosa dari jasadnya, dari tangannya, dari dosa tangan, dari dosa kaki, dari dosa muka, mulut, kemudian telinga, kemudian mata. Semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu anugerah yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk memakmurkan masjid, maka Allah akan beri pertolongan. Salah satunya adalah dengan melipat gandakan pahala dan melipat gandakan pengguguran dosa oleh orang yang sungguh-sungguh untuk hadir di dalam masjid. Kemudian juga orang-orang yang hadir di dalam masjid, ketika dia melangkah dari rumah kemudian menuju ke masjid, maka bekas-bekas langkah kaki, kerikil yang kita injak, bumi yang kita injak, kemudian pepohonan-pepohonan yang melihat kita, maka itu akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati, dan kemudian kami mencatat apa-apa yang telah dilakukan oleh manusia, dan kemudian apa-apa bekas-bekas yang ditinggalkan oleh manusia. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kemudian semuanya akan dikumpulkan, dicatat oleh Allah dan oleh para malaikat di dalam kitab yang jelas. Kemudian yang ketiga, manfaat kita sholat berjamaah akan menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu al-ayah. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan tentu kita mengetahui bagaimana satu sama lain kita sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin, al-mu'minuna kal jasadil wahid, bahwa kita sebagai seorang mukmin itu seperti satu tubuh, dan kita menyadari bahwa kita adalah saudara satu sama lain. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya seorang muslim, seorang mukmin itu adalah saudara satu dengan yang lain. Saudaraku ya ikhwah, di dalam kita sholat berjamaah, ketika kita sholat jamaah, maka kita berinteraksi dengan orang lain, kita saling menyapa, kita saling berbagi satu sama lain. Ketika ada salah satu jamaah yang mengalami kesulitan hidup, maka bagi kita dianjurkan untuk membantunya. Kalau ada jamaah salah satu yang mengalami kesulitan atau kesusahan, maka kita wajib untuk menolongnya. Kalau dalam jamaah ada orang-orang yang sedang bermusuhan,
maka kita wajib untuk mendamaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Wa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allahum turhamun. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam masjid kita berjamaah, kita berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa mengikis sifat iri hati, kita bisa mengikis rasa iri dengki, kita bisa mengikis sifat sombong, sifat dendam, dan sifat permusuhan. Ini adalah satu manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita sering sholat berjamaah dengan satu sama yang lain. Bahwa kita adalah saudara, maka kita tidak boleh saling iri hati, saling iri dengki, saling menfitnah satu sama lain. Karena itu Rasulullah SAW juga berwasiat, la tahasadu, wala tanajjasu, wala tabahudu, wala tadabaru. Janganlah kalian saling iri dengki, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadikanlah kalian, wahai hamba Allah, orang-orang yang bersaudara. Saudaraku ya ikhwah, yang keempat adalah kalau kita sholat jamaah, maka akhiratnya selamat. Saudaraku ya ikhwah, bagaimana tidak selamat? Kita mendapatkan begitu banyak limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendapatkan bagaimana dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu satu pertanda bahwa kita akan selamat di akhirat nanti. Orang-orang yang selalu setia mengatakan bahwa Allah adalah Rabb kita. Innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia beristiqomah, dia menjalankan kegiatan ibadah, dia menjalankan kebaikan-kebaikan, dia memenuhi seruan adzan, kemudian dia berjalan dari rumah untuk memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk berharap mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita dapatkan? Tatanazzalul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, maka Allah akan menurunkan malaikat pada saat sakaratul maut, orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian bersedih hati, janganlah kalian bermuram durja. Wa absirul jannati allati kuntum tu'adun, maka berbahagialah dengan surga yang akan dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Ini adalah satu janji Allah diberikan kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah. Dan salah satu istiqomah yang penting bagi kita adalah sholat berjamaah di dalam masjid. Kemudian sholat jamaah juga sebagai bukti cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang yang menghidupkan sunnahnya, orang-orang yang mencintai nabinya dengan perkara-perkara atau sunnah-sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah akan memberikan jaminan bahwa nanti di akhirat akan bersama dengan beliau. Alhamdulillah. Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana mangi fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia adalah orang yang mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka sungguh nanti dia berada di surga bersamaku. Dan orang yang sholat berjamaah, ini sebagai tanda bukti iman seseorang kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang selalu hadir mondar-mandir di dalam masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah benar-benar orang yang beriman. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian menjumpai orang yang selalu mondar-mandir ke dalam masjid, maka saksikanlah bahwa dia sebenarnya adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan kewajiban-kewajiban di atas kebenaran sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang istiqomah di dalam agama ini. Dia menjalankan sunnah-sunnah nabinya, menghidupkan syiar-syiar agamanya, maka Allah akan memanggilnya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat Al-Fajr, di ayat-ayat yang terakhir, Allah berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang jiwanya baik, jiwanya tenang, sehingga kemudian Allah memanggil dalam keridhaan. Allah memanggil kita termasuk golongan orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memanggil kita, fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.